Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang food gel dan mekanismenya. Berikut saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Tania Amalia dengan MPM35, kedua ada Nurdia Bella dengan MPM38, ketiga ada saya sendiri Ardia Putri dengan MPM39, dan yang keempat ada Erliana Indah dengan MPM43. Materi diawali dengan pendahuluan mengenai gel. Dapat dilihat dari penjelasan bahwa gel merupakan penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer yang akan membentuk berupa jala 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat solvent atau pelarut berupa air yang akan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Dan sifat pembentukan gel ini berbeda-beda tergantung dari jenis hidrokoloidnya. Gel juga memiliki sifat seperti padatan, khususnya elastisitas dan kekakuan. Materi selanjutnya adalah isi dan pembahasan berupa review jurnal. Setiap jurnal akan dibahas sesuai judul yang tertera di layar. Dapat dilihat. Jurnal pertama yang berjudul Food Gel, Gelling Process and New Application. Jurnal ini berisi tentang penjelasan terkait gel yang digunakan dalam makanan beserta prosesnya. Oke, untuk pendahuluan dapat dilihat bahwa gel merupakan perantara antara padatan dan cairan yang memiliki karakteristik elastis atau padat dan mengalir yang cair. Nah, perubahan dari bentuk sol cair ke bentuk gel yang padat tentunya terjadi ketika gel terbentuk. Gel agents atau biasa disebut bahan pembentuk gel yang digunakan pada makanan biasanya merupakan hidrokoloid makanan yang diizinkan. Sedangkan gelifikasi merupakan penggabungan atau pengikatan silang rantai polimer untuk membentuk jaringan 3 dimensi yang akan menjebak air di dalamnya untuk membentuk struktur kaku. Berikutnya memasuki isi dan pembahasan jurnal. Gelling agent merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai makanan. Contohnya jelly, permen, marshmallow, dan lain-lain. Gelling agents ini memberikan tekstur makanan melalui pembentukan gel. Beberapa zat penstabil dan zat pengental juga merupakan zat pembentuk gel. Dan pembentukan gel merupakan proses spontan dari dispersi polimer sederhana atau suspensi partikulat, di mana proses konversi sol gel ini biasanya melibatkan agregasi partikel. Pembentukan gel dapat diklasifikasikan sebagai reaksi gelasi yang dipengaruhi karena panas, tekanan, asam, ionik, dan reaksi enzimatiknya. Gambar di bawah tersebut menunjukkan partikel sebelum dan sesudah agregasi. Berikutnya yaitu jenis-jenis gel. Molekul polimer dalam gel tidak terikat silang oleh ikatan kovalen kecuali pada gel protein. Sebaliknya, molekul disatukan oleh gaya antar molekul yang lemah seperti ikatan hidrogen, gaya elektrostatik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobiknya. Menurut Aguilar dan Rademacher tahun 2024, proses gelasi tergantung pada interaksi 2 atau lebih molekul polimer membentuk gel. Ada berbagai jenis gel tergantung pada fitur dan karakteristik strukturalnya. Ada hydrogel, organogel, serogel, aerogel, weak gel, fruit gel, dan temperature sensitive gel. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan gel. Mekanisme gelasi tergantung pada agen pembentuk gel, sifat, dan efek sinergis dari konstituen berbeda. Pertama, ada agar yang membutuhkan panas agar membuatnya terdispersi. Pada pendinginan, dispersi panas diatur ke gel. Molekul mengalami transisi helix coil atau acak yang diikuti oleh agregasi helix. Kedua, ada gelatin yang akan meleleh jika dipanaskan dan memadat jika didinginkan kembali. Gelatin dengan air akan membentuk gel koloid semi padat. Pencampuran polisakarida dengan gelatin dalam kondisi panas akan membentuk rantai polimer antara gelatin dan polisakarida yang masih acak. Namun, semakin memasuki cooling down, maka gelatin akan membentuk triple helix dan akan berikatan dengan polisakarida tadi, sehingga jadilah proses gelatin gelling. Mekanisme pembentukan gel juga terjadi pada protein susu, whey, kedelai, dan juga telur. Dan masih banyak lagi seperti yang tertera pada layar. Contohnya seperti reaksi yang terjadi pada gambar, yaitu karagenan yang dicampur dengan sukrosa dan air. Baiklah, untuk selanjutnya jurnalnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tania.
Marshmallow dibuat dari pemanis dan agen emulsi. Secara proporsional, penggunaan sirup jagung lebih banyak daripada gula karena untuk mereduksi kristalisasi. Apabila terjadi kristalisasi, tekstur produk memiliki karakteristik brittle atau kering serta memiliki chewing karakteristik yang rendah. Berdasarkan jurnal Some Physical and Sensory Parameters of Marshmallows with Different Fluid Mucilage, dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan gelatin dalam pembuatan marshmallow dengan konsentrasi fluid mucilage atau agen emulsi yang berbeda. Sampel kontrolnya yaitu dengan 100% gelatin, kemudian sampel lain menggunakan kombinasi gelatin dan fluid mucilage lain yang terdiri dari gelatin dengan pati, gelatin dengan agar-agar, maupun gelatin dengan gom koar. Penggunaan gelatin yang dikombinasikan dengan mucilage memiliki pengaruh yang signifikan pada parameter fisik marshmallow. Secara konsistensi, pati yang dikombinasi dengan gelatin menghasilkan hasil yang memuaskan. Pati dan gum akan memberikan kelarutan dan kekuatan pada produk. Jika presentasi aditif mucilage meningkat, maka konsistensinya akan meningkat. Marshmallow dikatakan memiliki karakteristik baik apabila memiliki tekstur seperti busa yang lembut, ringan, dan kenyal. Dalam penelitian, parameter tekstur yang diamati itu berupa hardness dan chewiness. Perbedaan tekstur diakibatkan karena adanya komponen polisakarida seperti pektin atau selulosa yang menyebabkan penurunan kekerasan sampel, sehingga menyebabkan sampel tersebut akan mudah dikunyah. Berdasarkan penelitian, marshmallow yang lembut didapatkan dengan penambahan 50% gelatin dengan 50% pati atau 25% gelatin dengan 75% guar gum. Kemudian, water activity. Aktivitas air marshmallow dipengaruhi oleh bahan berdasarkan kemampuan daya larut yang tinggi dari gula, kemampuan untuk mengurangi kelembapan relatif, serta mengikat air. Marshmallow akan bertekstur lembek jika Aw bernilai tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian, marshmallow pada sampel 25% gelatin dan 75% pati itu memiliki Aw yang terbaik karena paling dekat dengan kontrol yang menggunakan sampel gelatin 100%. Jurnal ketiga yaitu tentang pengaruh jenis dan konsentrasi gelatin terhadap stabilitas, masa simpan, dan kualitas marshmallow. Jadi, marshmallow merupakan sejenis manisan yang terbuat dari gula yang dicampurkan dengan agen pembentuk gel. Agen pembentuk gel sendiri yang biasa digunakan ialah gelatin. Marshmallow sendiri memiliki tekstur elastis, lembut seperti busa, dan berbentuk semi padat. Stabilitas umur simpan dan kualitas produk marshmallow dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi gelatin yang ditambahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan variasi konsentrasi gelatin yang digunakan dalam pembuatan marshmallow terhadap stabilitas umur simpan dan kualitas produk marshmallow yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan berdasarkan pengukuran dan pengamatan terkait viskositas, kepadatan foam atau busa, kelembapan, aktivitas air, serta tekstur dari marshmallow diperoleh hasil yang pertama yaitu viskositas. Jadi, masing-masing sampel memiliki nilai viskositas yang berbeda-beda. Nilai viskositas yang berbeda ini disebabkan karena perbedaan konsentrasi gelatin yang ditambahkan. Nilai Bloom juga mempengaruhi adanya peningkatan viskositas. Jadi, semakin tinggi nilai Bloom, maka viskositas juga semakin meningkat. Selain itu, jenis gelatin yang digunakan juga mempengaruhi nilai viskositas dari produk marshmallow yang dihasilkan. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap kepadatan foam atau busa. Jadi pada pengamatan kepadatan foam atau busa tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan terhadap pemberian gelatin dengan jenis dan konsentrasi yang berbeda. Namun apabila marshmallow memiliki kepadatan busa yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap kelembapan yang relatif rendah sehingga menyebabkan tekstur marshmallow yang semakin mengeras. Selanjutnya dilakukan pengukuran kelembapan. Bahwa diketahui seluruh sampel mengalami penurunan kelembapan. Dengan menurunnya kelembapan, hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas dari marshmallow. Apabila penurunan kelembapan terjadi secara terus-menerus, hal tersebut mengakibatkan peningkatan kekerasan marshmallow yang diakibatkan proses kristalisasi gula. Selanjutnya yaitu pengukuran aktivitas air.
Jadi aktivitas air akan meningkat seiring dengan menurunnya kelembapan. Hal tersebut karena penurunan kelembapan mengakibatkan proses pengkristalan gula. Nah, proses pengkristalan gula ini akan menghasilkan air. Air yang dihasilkan akan meningkatkan nilai aktivitas air pada produk marshmallow, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi nilai aktivitas air, maka produk tersebut lebih mudah rusak, yang akan berdampak pada shelf life atau umur simpan dari produk marshmallow tersebut. Yang terakhir yaitu hasil dari pengamatan tekstur menunjukkan bahwa penambahan gelatin dengan konsentrasi berbeda memberikan perbedaan tekstur marshmallow. Jadi semakin tinggi konsentrasi gelatin yang ditambahkan, maka ikatan jaringan gel yang terbentuk akan lebih kuat dan menghasilkan marshmallow yang lebih keras. Namun, konsentrasi gelatin yang rendah akan memberikan tekstur yang lebih lembut dan elastis. Jurnal yang keempat berjudul Study on Foaming, Rheological and Thermal Properties of Gelatin-Free Marshmallow. Jurnal keempat ini didahului dengan pengenalan tentang marshmallow. Marshmallow biasanya diproduksi dengan gelatin, gula, sirup glukosa, dan bahan penyedap. Gelatin adalah salah satu bahan terpenting yang digunakan dalam marshmallow yang tidak hanya berperan sebagai aerator, tapi juga bertindak sebagai bahan pembentuk gel. Oleh karena itu, gelatin merupakan bahan yang tepat untuk produk seperti marshmallow yang tidak dapat mempertahankan bentuknya hanya dengan albumin dan gula. Namun, harga yang tinggi, penularan penyakit antara manusia dan hewan, serta masalah makanan halal menyebabkan beberapa keterbatasan dalam penggunaan gelatin dalam industri makanan. Lalu meningkatnya viskositas fase kontinu dengan membentuk jaringan 3 dimensi adalah salah satu sifat stabilisator busa. Beberapa hidrokoloid efektif dalam pembentukan dan stabilitas busa seperti gum arab, gum kacang lokus, dan gum santan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh campuran santan dan guar gum terhadap sifat fisikokimia, termal, rheologi, dan sensorik marshmallow bebas gelatin untuk menciptakan tekstur yang sempurna di marshmallow karena efek sinergis yang baik dari santan dan guar, dan juga untuk mempertimbangkan potensi aplikasi hidrokoloid sebagai pengganti gelatin dalam produksi industri produk kembang gula aerasi. Pada penelitian ini ditambahkan santan dan guar gum pada formulasi dengan perbandingan santan X, gula G 100:0, 25:75, 50:50, dan 75:25, dan juga sampel kontrol yang hanya mengandung gelatin. Analisis Briggs dan kadar air, pH, aktivitas air atau AW, kepadatan, overrun, tekstur, thermal, rheologi, dan sifat sensorik dilakukan. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang keempat, yang pertama yaitu tentang sifat fisikokimia. pH berada dalam kisaran netral yang merupakan kisaran yang diinginkan untuk kapasitas dan stabilitas pembusaan. pH berada di kisaran 6,34 sampai 6,84 untuk semua sampel marshmallow. Dalam sistem yang mengandung santan atau guar, pH menurun dengan meningkatnya santan yang mungkin terkait dengan sifat anionik molekul santan. Overrun busa tertinggi dan terendah dilaporkan masing-masing pada pH 4,8 dan pH 10,8. Stabilitas busa terbaik adalah pada pH 7 setelah 30 menit. Nilai kerapatan busa sampel marshmallow berada pada kisaran yang sama kecuali sampel yang mengandung santan 25 dibanding guar 75 dengan kerapatan 0,46 kurang lebih 0,00, dan paling mirip dengan sampel kontrol yang mengandung gelatin yaitu 0,41 kurang lebih 0,001 dengan volume tertinggi. Sampel kontrol memiliki overrun tertinggi yaitu P kurang dari 0,05. Pada sampel yang mengandung hidrokoloid dengan meningkatkan santan, overrun akan menurun. Aktivitas air untuk sampel kontrol yang mengandung gelatin paling rendah. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan gelatin, hidrokoloid menyebabkan peningkatan aktivitas air dan kadar air dalam formulasi, tetapi sampel 25% santan dan 75% guar adalah yang paling dekat dengan sampel kontrol. Aktivitas air juga mempengaruhi sifat tekstur seperti kesadahan. Kesadahan menurun dengan meningkatnya aktivitas air, bahwa pengurangan ini hanya signifikan secara statistik pada sampel marshmallow santan 75 banding guar 25. Yang kedua yaitu analisis profil tekstur. Penambahan guar ke dalam formulasi meningkatkan kekerasan sampel meskipun tidak signifikan untuk semua sampel kecuali santan 75 banding guar 25. Aplikasi gelatin dalam formulasi menghasilkan busa yang stabil dan tekstur viskoelastik
yang menyebabkan fleksibilitas dan keinginan yang tinggi dalam produk tersebut. Parameter ini tertinggi pada sampel kontrol yang mengandung gelatin 0,68 kurang lebih 0,05, yang paling mendekati sampel santan 25 banding guar 75, yaitu pada 0,52 kurang lebih 0,06, dengan P kurang dari 0,05. Yang ketiga yaitu kalorimetri pemindaian diferensial atau DSC. Temperatur leleh sampel berada pada kisaran 51,95 sampai 60,85 derajat Celcius tergantung pada jenis sampel dan rasio hidrokoloid. Pada marshmallow yang mengandung guar atau santan, penurunan jumlah guar mengakibatkan penurunan suhu leleh yang dapat mempersulit gelasi dengan adanya hidrokoloid tingkat tinggi. Puncak leleh dan suhu entalpi sampel yang mengandung santan 25 banding guar 75 sangat dekat dengan marshmallow diproduksi dengan gelatin, dengan membuktikan dengan perilaku meleleh di mulut dan kekuatan gel yang serupa. Yang keempat yaitu karakterisasi reologi. Sampel gelatin memiliki G tertinggikan dengan nilai 699 PA, yang mirip dengan sampel yang mengandung santan gum 693 PA. Namun nilai G gelatin 445 PA lebih tinggi dibandingkan dengan santan gum 236 PA. Atribut reologi marshmallow tergantung pada rasio pencampuran santan atau guar banding guar. Pada sampel yang mengandung campuran santan dan guar, dengan meningkatnya santan, indeks overrun dan foaming akan menurun. Yang kelima yaitu analisis sensorik. Sampel kontrol yaitu santan 25 banding banding guar 75 dan santan 50 banding guar 50 menerima skor tertinggi untuk rasa dan penampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mood feel dan penerimaan keseluruhan sampel berubah pada konsentrasi santan dan guar yang berbeda, yaitu P kurang dari 0,05. Nilai rata-rata terendah dari semua parameter yang terkait dengan santan 75 banding guar 25 diikuti oleh sampel santan 100 yang dapat disebabkan oleh tekstur yang tidak sesuai, titik leleh, mood feel yang berbeda, busa yang tidak memadai, dan tekstur yang padat. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dari keempat jurnal tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Gel merupakan material viskoelastik dan stabilitas gel makanan sangat penting untuk penggunaan komersial. Proses pembentukan gel dipengaruhi oleh faktor seperti sifat bahan, konsentrasi, waktu, suhu, pH, dan lain-lain. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan tekstur yang akan mempengaruhi daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Salah satu pengaplikasian gel dalam produk pangan yaitu proses pembuatan marshmallow. Untuk memperoleh tekstur gel yang sesuai, maka diperlukan formulasi penambahan agen pembentuk gel yang sesuai. Formulasi terbaik marshmallow yang dibuat dengan kombinasi 25% gelatin dengan 75% pati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.